Ya Roh Kudus berkatalah, amin Tuhan. Lebih lagi Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang Kau terutama. Katakan bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah. lebih lagi urapanmu, Lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama hidupku. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu lawatan-Mu Bapa. Kami rindu kuasa-Mu turun tercurah di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kau yang melihat setiap isi hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bekerjalah. Amin Tuhan. Lagi dengan lembut katakan bekerjalah, bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah, lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, ya Roh Kudus, berkatalah, lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Saya undang semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Karena kita yakin dan percaya bahwa kita semua di sini memang bukan satu gen atau satu DNA, tapi kita semua adalah satu saudara di dalam Tuhan. Amin. Yang siap memuji Tuhan sama-sama angkat tangan. Katakan satukanlah, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan, bergandeng tangan,
dari semuanya. Kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas. Lagi, satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam satu kasih, kami menyembah-Mu, curahkanlah Roh-Mu atas kami. roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku apa? Bahwa Yesus Tuhan. Amin. Satukanlah kami ya Tuhan, Bergandeng tangan kami semuanya. Roh-Mu atas. Katakan roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus. Lagi katakan roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Amin. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan disatukan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimuliakan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sama-sama katakan di seluruh dunia, seluruh dunia, Roh Allah bekerja di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air. Lagi katakan di seluruh dunia, di seluruh dunia, Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia, seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Tentang kemuliaan Tuhan, seperti air. Lagi tentang kemuliaan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup laut. Berikan sorak kemuliaan bagi nama Tuhan kita, amin. Masih siap memuji Tuhan? Lagu tadi mengatakan bahwa di seluruh dunia roh Tuhan bekerja. Ketika roh Tuhan bekerja, pasti akan ada sukacita dalam setiap kita, amin. Coba dong tunjukin senyum kanan kiri kita ke rekan-rekan kita. Siap untuk memuji Tuhan? Amin.
Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi jaya membangkitkan umat-Mu. Hari kuatnya Tuhan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya, nyata kuasa-Nya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan. Lagi Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, Mari bersorak, mari bersorak baginya. Anugerah tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umat-Nya, nyata lagi yang baru tercurah. anugerah tercurah penuhi umat-Nya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi Umat-Nya nyata nyata kuasanya, nyata kuat, lagi katakan nyata kuasanya. nyata kuasanya. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kiranya selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi sebuah pedoman baru dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin Tuhan.
satu kepada menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah, oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah, jamahlah, oh jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Berikan sorak-sorai kemuliaan-Nya bagi Allah. Sungguh kami menikmati satu perjumpaan yang indah dengan Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Dan di hari memperingati Pentakosta ini, kami bersyukur Roh Kudus terus ada di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hidup kami boleh mengalami kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur hidup kami boleh dipenuhkan oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh tunduk taat sepenuhnya akan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami bebaskan Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Singkapkan rahasia kebenaran firman bagi kami sekalian, terkhusus untuk hamba-Mu. Hamba-Mu penuh kelemahan, keterbatasan, namun Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau sanggup menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, kemurahan Tuhan kalau kita pada pagi hari ini boleh berkumpul di tempat ini. Dan saya berikan judul kebenaran firman Tuhan hari ini untuk kita semua adalah Unity in Christ, atau kesatuan di dalam Kristus. Kita buka bersama-sama ayat kita di dalam Efesus pasal yang keempat. Mohon maaf yang di catatan itu salah ya Bapak Ibu. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 4, kita akan membaca ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan perlahan untuk Bapak Ibu Saudara, sebab ayat ini termasuk ayat yang paling sulit di dalam Alkitab, maka saya akan bacakan pelan-pelan supaya Bapak Ibu dapat meresapinya. Itulah sebabnya dikatakan oleh Nats, ya. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia, Kristus maksudnya ya, memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Katakan amin. Ya, mungkin Bapak Ibu mengatakan amin tapi nggak paham maksud ayat ini apa ya. Karena memang ayat ini termasuk ayat yang sulit Bapak Ibu. Bahkan teolog-teolog besar, raksasa-raksasa teologi kita di dunia ini juga mengatakan bahwa ini adalah salah satu teks yang paling sulit di dalam Alkitab. Dan Bapak Ibu, ada beberapa hal, ada beberapa teks di ayat ini yang menjadi landasan bagi ajaran-ajaran sesat di luaran sana. Next, coba slide saya boleh ditampilkan selanjutnya. Ini menjadi salah satu sumber dari ajaran sumbang
Yaitu teks ini kan mengatakan begini ya Bapak. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Nah dari teks ini muncul ajaran sumbang atau ajaran sesat yang mengatakan bahwa kemana Yesus waktu dia mati. Lalu kemudian ajaran sesat itu mengatakan Yesus itu waktu mati dia ke neraka. Jadi dasar ayatnya mana? Mereka mengambil teks ini. Karena Yesus dikatakan pergi turun ke bagian bumi yang paling bawah. Orang-orang itu mengatakan Yesus pergi ke neraka. Ngapain Yesus pergi ke neraka? Mereka cari jawabannya dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Yesus katanya memberitakan Injil ke dunia orang mati, memberitakan Injil di neraka. Nanti saya akan kasih jawabannya kemana Yesus waktu dia mati, gitu ya. Tapi ini jelas-jelas ajaran yang sumbang yang tidak ada di dalam teks Alkitab yang kita telah baca tadi. Teks ini tidak mengajarkan Yesus itu ke neraka. Nanti saya akan kasih jawabannya. Ini maksudnya apa teks ini, gitu ya. Di belakang nanti saya akan kasih apa maksudnya teks ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kesulitan dari teks ini ialah teks ini itu mengatakan begini. Ia naik ke tempat tinggi, membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ketahuilah Bapak Ibu, teks ini, ya karena saya ini dosen ya, pengajar, jadi mungkin Bapak Ibu sambil dengarkan khotbah saya ini, jadi Bapak Ibu nyicipi dulu kuliah gitu ya. Di Bapak Ibu jangan ngersulo, jangan dendam sama saya, jangan musuhi saya, jangan marah sama saya, emosi sama saya. Pak, saya ini sudah hidup susah, dikasih lagi datang ke gereja, dikasih lagi ayat susah, belajar susah gitu ya. Tapi menikmati saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih mengalami kesusahan, Bapak Ibu kalau masih mengalami adanya masalah kesulitan, berarti Bapak Ibu masih hidup ya. Coba dilihat, berarti masih hidup. Kalau sudah tidak ada masalah, orang yang sudah dalam Kristus sudah tenang ya hidupnya bersama dengan Tuhan di Firdaus. Tapi kalau kita masih mengalami masalah, nah saya mau kasih masalah baru untuk Bapak Ibu sekalian hari ini ya. Oke. Memberikan pemberian kepada manusia. Ketahuilah bahwa teks ini Efesus pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9 itu mengambil dari Mazmur pasal 68 ayat yang ke-19. Kenapa? Karena Paulus tadi kan ngomong, itulah sebabnya kata nats. Natsnya di mana? Mazmur 68 ayat 19. Saya akan bacakan cepat untuk kita semua. Terpuji, saya pakai, karena ini saya bawanya Alkitab Yunani, jadi saya pakai HP ya Bapak Ibu. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana ya Tuhan Allah. Nah coba Bapak Ibu perhatikan ya, saya enggak bawa pointer saya. Coba Bapak Ibu perhatikan apa bedanya Efesus pasal 4 ayat 8 dengan Mazmur pasal 68 ayat 19 yang dikutip oleh Rasul Paulus. Itulah sebabnya kata nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi. Yang sini engkau Yahweh naik ke tempat tinggi. Siapa yang naik ke tempat tinggi menurut Mazmur pasal 68 ayat 19 yang dikutip oleh Paulus? YHWH, Tuhan. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, kapital semua. Tuhan yang naik ke tempat tinggi. Lalu kemudian kalau di Efesus siapa yang naik ke tempat tinggi? Kristus. Baru saja 10 hari yang lalu kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Kristus itu naik ke surga, membawa tawanan-tawanan. Yang di sini juga sama, membawa tawanan-tawanan. Saya kasih kuning ya. Tapi lihat perbedaannya selanjutnya. Yang satu, Kristus itu memberikan pemberian kepada manusia. Sedangkan Mazmur 68 ayat 19 ngapain? YHWH ngapain? Menerima pemberian. Wah, susah ya Bapak Ibu.
Yang satu menerima pemberian-pemberian, yang satu memberikan pemberian-pemberian. Nah, ketahuilah Bapak Ibu, saya kasih tahu sama Bapak Ibu, ternyata Mazmur 68 ayat 18 ini masih mengutip lagi. Nah ini ya, ini namanya studi intertekstual dan studi intratekstual dalam Alkitab. Mazmur 68 ayat 19 ini masih mengutip lagi bilangan pasal yang ke-8 dan bilangan pasal yang ke-18. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu silakan boleh simak, atau Bapak Ibu mau baca dengan saya silakan. Bilangan pasal yang ke-8, saya bacakan mulai ayat yang ke-6 supaya Bapak Ibu mengerti konteksnya ya. Ambillah siapa Bapak Ibu di sana? Ambillah orang Lewi, ingat ya, orang Lewi. Dari mana? Dari tengah-tengah orang Israel, dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka. Ini perkataan Tuhan kepada Musa. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya, mencuci pakaiannya, dengan demikian mentahirkan dirinya. Haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan seekor korban sajiannya, pokoknya ini disucikan gitulah untuk korban penghapus dosa pada intinya. Saya lompat ke ayat yang ke-9. Haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi. Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai apa Bapak Ibu? Persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda, maka haruslah seekor diolah sebagai korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya apa? Orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Jadi konteksnya Mazmur 68 itu mengutip teks ini Bapak Ibu, mengutip Ulangan pasal yang ke-8 ini. Konteksnya apa? Orang Lewi itu diunjukkan oleh Harun dan seluruh orang Israel di hadapan Tuhan sebagai pemberian dari manusia, pemberian dari orang Israel kepada Tuhan. Maka konteksnya tadi Mazmur pasal 68 ayat 19 dikatakan Tuhan menerima pemberian. Sehingga ingat ya, orang Lewi itu menjadi milik kepunyaannya Tuhan. Tapi lihat ayat selanjutnya Bapak Ibu. Di dalam bilangan, masih di dalam bilangan pasal 8. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan sesudah engkau mentahirkan mereka dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan sepenuhnya kepadaku. Ini masih konteksnya Tuhan menerima pemberian. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada daripada orang Israel telah kuambil mereka bagiku. Lalu kemudian saya lompat ke ayat yang ke-18 dan 19. Maka aku Tuhan mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan apa Bapak Ibu? Aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan kepada anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Jadi sekali lagi ingat ya, mengapa Mazmur 68 ayat 19 mengatakan Tuhan menerima pemberian? Konteksnya siapa pemberian itu? Orang Lewi. Diunjukkan, diserahkan bagi Tuhan, menjadi miliknya Tuhan. Sekarang setelah orang Lewi itu menjadi miliknya Tuhan, Tuhan itu enggak egois. Tuhan itu enggak kemudian ini milikku, enggak boleh, ini milikku. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang tidak egois.
Selanjutnya setelah orang Lewi itu diserahkan bagi Tuhan, Tuhan menerimanya sebagai pemberian. Selanjutnya orang Lewi itu kembali diserahkan oleh Tuhan, diberikan sebagai pemberian kepada siapa? Harun dan anak-anaknya, orang-orang Israel. Untuk apa? Melakukan pekerjaan jabatan sebagai imam yang melayani di hadapan Tuhan. Makanya Paulus mengutip teks ini sehingga Paulus itu tahu kalau Mazmur ini sedang ngutip Bilangan pasal 8 yang dua-duanya itu ada di dalam Bilangan pasal 8, yaitu baik Tuhan itu menerima maupun Tuhan itu memberikan pemberian. Saya harapkan Bapak Ibu sudah paham dulu konteksnya, teks ini jalan ceritanya bagaimana, sehingga saya nanti tidak kesulitan ketika saya berbicara mengenai unity in Christ atau kesatuan di dalam Kristus. Lewi diberikan kepada Tuhan, Tuhan kembali memberikan Lewi sebagai pemberian kepada umatnya, yaitu umat Israel pada waktu itu. Dan sekarang kemudian Paulus mempergunakan teks ini untuk berbicara kepada kita sekalian. Nah, sebelum saya masuk bagian bagaimana supaya kita ini memiliki unity in Christ, bagaimana kita ini supaya memiliki kesatuan dalam Kristus, saya jawab dulu pertanyaan yang tadi. Kemana Yesus waktu mati? Nggak usah dicari-cari deh jawabannya di luar Alkitab gitu ya. Di dalam Alkitab sudah jelas kemana Yesus. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi kemana Yesus? Ke tangan Bapa. Yesus tidak ke dunia orang mati, Yesus tidak ke neraka. Neraka itu masih kosong saat ini ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan saya perjalanan ke neraka, lalu kemudian melihat bagaimana orang-orang di sana dihukum oleh iblis dan kroni-kroninya, itu jelas cerita hoax Bapak Ibu, cerita bohong, bukan cerita Alkitab. Kemana Yesus waktu dia mati? Yesus mengatakan pada orang yang ada di kanan kirinya, menurut salah satu buku yang saya baca, namanya Dismas dan Gesmas ya memang. Jadi itu mas-mas, jadi itu orang Jawa Bapak Ibu ya, yang disalib di kanan kirinya Yesus itu, Dismas dan Gesmas. Tidak tahu salah satunya yang siapa yang diajak omong sama Yesus, Dismas atau Gesmas, tidak penting bagi kita. Namanya tadi juga nggak penting, barangkali bisa juga salah, bisa jadi karangan, tapi ya agak menarik sih ada yang kasih nama sama mereka ya. Yang jelas namanya adalah nama orang Jawa ya, Dismas dan Gesmas. Nah, Yesus itu ngomong, hari ini juga engkau telah ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kemana Yesus waktu dia mati? Ke Firdaus. Kemana Yesus waktu dia mati? Ke tangan Bapa. Kembali kepada Bapanya. Gitu ya. Maka dengan hal itu teks ini jelas-jelas keliru kalau ditafsirkan Yesus itu pergi ke neraka. Nanti saya akan kasih jawabannya kepada Bapak Ibu. Maksudnya teks ini ngomong Yesus itu pergi ke bagian bumi yang paling bawah itu apa sih? Nah, next, lanjut ke slide saya. Berarti Bapak Ibu, dari teks yang kita baca tadi, ada paling tidak dua hal yang kita bisa ambil, yaitu tentang kristologi dan tentang eklesiologi dari teks ini. Maka Bapak Ibu berbanggalah kalau Bapak Ibu itu percaya Yesus. Berbanggalah jikalau Bapak Ibu hari ini bisa datang ke gereja, menikmati satu perjumpaan pribadi dengan dia. Sebab siapa Kristus? Menurut Paulus di dalam Efesus pasal 4 ayat 8 dan 9, siapa Kristus? Dia adalah YHWH atau Tuhan di dalam perjanjian lama. Jadi kalau ditanya, mana bukti tidak langsung keilahian Yesus? Salah satunya teks ini. Why? Kenapa? Karena di Mazmur pasal 68 tadi, yang naik ke tempat tinggi siapa? YHWH. Yang membawa tawanan-tawanan siapa? YHWH. Yang kemudian menerima pemberian-pemberian siapa? YHWH. Tapi siapa yang telah naik ke tempat tinggi di dalam Efesus pasal 4 ayat 8 dan 9? Kristus. Siapa yang telah membawa tawanan-tawanan menurut Efesus? Kristus. Siapa yang kemudian memberikan pemberian-pemberian? Kristus. Berarti tidak lain tidak bukan itu interchangeable, dapat dibolak-balik. Kristus itu adalah Tuhan. Amin. Yesus Kristus itu adalah Tuhan di dalam perjanjian lama.
maka bersyukur Bapak Ibu kalau Bapak Ibu itu bisa mengenal Dia. Bersyukur kalau kita hari ini boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah Kristus di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, next ya. Selanjutnya. Lalu kemudian pertanyaannya, how to? Bagaimana kita bisa menikmati unity in Christ atau kesatuan dalam Kristus? Saya sekali lagi bacakan untuk kita semua ya. Sekarang saya akan mulai di ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, pertanyaannya lagi ya Bapak Ibu, memenuhkan segala sesuatu itu apa Bapak Ibu? Ada orang yang berpikir kalau Yesus memenuhkan segala sesuatu itu pasti ya, yang tidak punya mobil Tuhan penuhkan, jadi garasinya penuh dengan mobil gitu ya. Kalau yang belum punya istri pasti rumahnya dipenuhkan. Oh enggak ya Bapak Ibu ya, bercanda ini ya. Ini tidak punya suami dipenuhkan, enggak. Yang tidak punya anak dipenuhkan, no. Baca dulu konteksnya ya, konteksnya ini soal hal-hal rohani yang nanti puncaknya adalah kedewasaan di dalam Kristus. Itulah apa tadi ya? Itulah pemenuhan segala sesuatu yang dilakukan oleh Kristus. Itu sama seperti kalau Bapak Ibu nyanyi itu loh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan sering nyanyi itu ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi mengasihi Dia. Itu kan ngambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9 ya Bapak Ibu. Barangkali ada yang belum tahu, saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Itu ngambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Nah lalu kemudian orang mengatakan begini, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan oleh Allah bagi yang mengasihi Dia. Orang mengatakan begini, yang tidak pernah dilihat mata. Jadi kalau matamu tak pernah melihat mobil Alphard, itu Tuhan sediakan bagimu. Ya, amin Bapak Ibu. Loh kok amin Bapak Ibu ya? Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Oh kalau kamu nggak pernah dengar, kamu punya kapal pesiar, nanti Tuhan kasih sama kamu. Ya. Yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. No, itu bukan berbicara soal hal jasmani, baca konteksnya. Siapa Kristus itu? Hikmat Allah, baca ayat 8-nya. Hikmat itulah yang disediakan bagi kamu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Injil di dalam Kristus itu, salib Kristus itu loh, tidak pernah dilihat sebelumnya oleh mata manusia. Salib Kristus itu yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia. Salib Kristus itu yang tidak pernah timbul dalam hati siapapun. Bahkan menurut 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27, di sana dikatakan bagi orang-orang Yahudi salib itu adalah kebodohan. Bagi orang Yunani ya, kebodohan. Bagi orang-orang Yahudi itu sebuah batu sandungan. Sebab apa? Bagaimana mungkin Allah, firman Allah itu jadi manusia? Itu jadi batu sandungan. Lalu kemudian bukan cuma jadi manusia, lahirnya pun di kandang. Bukan di tempat yang mewah. Di palungan maksudnya ya Bapak Ibu. Lalu kemudian bukan cuma lahirnya. Dia itu anaknya tukang kayu dan dia adalah seorang tukang kayu. Dan selama masa hidupnya dia katakan, burung memiliki sarang, serigala mempunyai liang, tetapi anak manusia tidak punya tempat bahkan untuk meletakkan kepalanya. Dan justru dia mengakhiri hidupnya dengan jalan di salib. Itulah yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar telinga.
tapi disediakan bagi saya dan saudara keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu keselamatan yang tidak pernah dipikirkan. Maka jangan harapkan seperti teologi-teologinya orang tadi. Katanya Yesus itu nginjil ke neraka. Karena apa? Jadi masih ada kesempatan, keselamatan bagi orang itu untuk dari neraka pindah ke surga. Wah, enak ya Bapak Ibu. Maka tidak ada teologi begini ajaran Alkitab ya. Sama sekali tidak ada ajaran Alkitab yang mengatakan semacam itu. Nah, bagaimana kita bisa memiliki unity in Christ? Konteksnya ya Bapak Ibu, mulai pasal 1 ini luar biasa, ayat 1 ini luar biasa. Dia mengatakan Paulus itu selalu biasanya memperkenalkan diri, aku hamba Kristus. Paulus itu selalu memperkenalkan diri biasanya, saya Rasul Yesus Kristus. Tapi khusus di pasal 4 ayat 1 ini, dia memperkenalkan diri sebagai apa? Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Nah ini tidak biasa Paulus dalam ayat ini ya. Menasihatkan kamu, sebab Paulus mau menasihati jemaat Efesus supaya saling rendah hati, sabar dan sebagainya. Maka dia memperkenalkan diri bukan sebagai orang yang berotoritas, tapi sebagai orang yang ya biasa, orang yang sama seperti Anda sekalian. Dia mengatakan begini, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi Paulus kasih perintah, Paulus kasih nasihat atau paranesis kepada jemaat untuk selalu rendah hati ya Bapak Ibu. Kalau di sini semuanya rendah hati ya Bapak Ibu, nggak ada yang tinggi hati ya. Nah, sebab kalau pendeta-pendeta itu kan katanya kalau STH sudah meraih gelar STH itu katanya sarjana tinggi hati ya. Kalau MTH itu makin tinggi hati. Nah, sekarang saya masih MTH, makin tinggi hati sekarang ya. Saya baru saja kemarin baru hari Jumat itu baru mengumpulkan disertasi saya dan sebentar lagi saya DTH. Di atasnya tinggi hati Bapak Ibu ya, kalau sudah DTH. Enggak, bercanda aja ya. Selalu rendah hati. Yang kedua, lemah lembut Bapak Ibu. Nah, saya percaya di sini semuanya lemah lembut ya. Amin. Kalau dipanggil suaminya, apa sih? Enggak ada ya Bapak Ibu ya? Atau ada yang dipanggil istrinya, kamu itu ya. Enggak ada ya Bapak Ibu ya. Semuanya di sini iya Pak, dalam Pak gitu ya. Semuanya di sini lemah lembut dan sabar ya. Enggak ada ya di tempat ini yang kalau disalib, enggak tahu di sini masih ada mikrolet atau enggak ya. Oh kalau di Malang saya kuliah dulu, waduh mikrolet di mana-mana Bapak Ibu. Di Malang itu ya. Len AG, ADG apalah pokoknya semua. Oh kalau dia mau berhentikan penumpang itu, kita naik mobil atau kita naik sepeda motor, enggak ngurus dia. Dia salib kita, langsung dia potong jalan kita. Nah, pertanyaannya waktu Bapak Ibu disalib, apa yang Bapak Ibu keluarkan? Dulu waktu saya masih belum bertobat ya Bapak Ibu, masih masa-masa kuliah dulu, belum jadi pendeta, belum jadi hamba Tuhan, saya teriak sama dia. Kop. Gitu ya. Itu yang keluar dari mulut bibir saya. Sekarang jadi hamba Tuhan, Tuhan berkati gitu ya. Sabar Bapak Ibu. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kita ini satu tubuh, amin. Satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Tapi nasihat ini bukan cuma dikasih nasihat oleh Paulus tapi nggak ada dasarnya. Kamu satu ya dalam Kristus. Kamu saling rendah hati. Kamu saling sabar. Kamu lemah lembutlah satu sama lain. Kamu saling membantu. Ternyata Paulus itu kasih dasarnya Bapak Ibu. Paulus kasih landasan teologis. Bagaimana supaya kita bisa menikmati yang namanya unity in Christ. Khususnya di dalam gereja lokal kita masing-masing. Bagaimana supaya kita ini punya kesatuan dalam Kristus. Yang pertama, yang saya catat dari firman Tuhan, sadar siapa kita Bapak Ibu. Sadarlah masing-masing kita itu siapa kita.
Siapa kita? Ayat 1 mengatakan, kamu yang telah dipanggil oleh Kristus berpadanan dengan panggilan. Berarti kita orang-orang yang sudah dipanggil. Amin. Ayat 4 yang tadi kita sudah baca, siapa kita? Kita ini satu tubuh. Firman Tuhan di teks yang lain, kitab Korintus mengatakan, gak mungkin kalau mata kita sakit. Ini saya lagi urat kecetit ya Bapak Ibu. Tadi malam itu kami lagi masih bangun. Jadi bangun itu saya ngurus semuanya sendiri karena menurut saya lebih irit gitu ya. Jadi ditawarkan waktu itu oleh pemborongnya, sekitar 800 juta Pak, gitu ya. Tapi puji Tuhan sampai dengan detik ini ya, sampai dengan detik ini sudah hampir jadi semuanya, full granit semuanya, puji Tuhan. Baru habis 500-an Bapak Ibu, nggak sampai 600. Karena semuanya saya beli sendiri, belanja sendiri, dan tentunya bahan-bahannya pasti lebih baik daripada kalau saya borongkan ke orang gitu ya. Saya lagi urat kecetit. Gak mungkin kalau urat saya lagi kecetit itu lalu kemudian tangan saya justru mukul. Gini. Tidak mungkin kalau kaki saya sakit lalu kemudian mulut saya ngomong syukurin loh, sakit ya. Tidak mungkin kalau mata saya lagi kelilipan lalu kemudian justru malah saya tonjok mata saya. Bapak Ibu ya. Gak mungkin, pasti kita kucek sampai keluar airnya, atau kita tetesin apalah ya obat mata. Kalau kaki kita sakit, tangan kita yang bergerak, lalu kemudian mulut kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong jamah sembuhkan kaki saya yang sakit ini. Itulah namanya satu tubuh. Tapi kalau di gereja ya, ada teman kalau mungkin merasa bersaing, lalu kemudian temannya itu menjengkelkan dia. Di sebelah kanan kirinya itu menjengkelkan ya. Sukanya fitnah-fitnah. Sukanya ngomongin aku di belakang nih. Sukanya ngegosipin aku di belakang nih. Lalu kemudian kita berdoanya sama Tuhan. Tadi kan sabar, rendah hati, lemah lembut ya Bapak Ibu. Betul? Amin. Kita ini kan tiap hari berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih saya hikmat. Tuhan kasih saya sabar. Caranya Tuhan ngasih sabar apa Bapak Ibu? Dikasih orang yang jengkelin tadi loh, ya. Kita doanya sama Tuhan, Tuhan kasih saya kesabaran, saya ini orang yang mudah pemarah. Kasih saya ini kesabaran, kasih saya pengendalian diri. Baru dikasih orang yang menjengkelkan di samping kiri kanannya. Coba Bapak Ibu dilihat kanan kirinya, menjengkelkan atau tidak? Enggak ya. Kita sudah berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, tolong orang ini sudah tidak bisa dibina, binasakan saja dia. Tuhan ngomong sama Bapak Ibu Saudara, nggak cocok nak doamu sama harapanmu tadi. Berharapnya kamu berharap untuk sabar. Baru saya kasih orang yang menjengkelkan di sebelahmu untuk membentuk kamu supaya lebih sabar. Kamu berdoa untuk binasakan dia itu nggak cocok sama doa pertamamu. Berdoa Tuhan kasih saya kesabaran. Dikasih suami istri yang menjengkelkan. Wah itu. Saudara sudah berdoa Tuhan. Enggak guna Tuhan. Mati ajalah. Mati ajalah orang itu Tuhan. No. Tuhan membentuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk kita bisa bersabar. Jadi siapa kita? Satu tubuh di dalam Kristus. Siapa kita? Ayat 7. Kepada kita masing-masing telah apa Bapak Ibu? Dianugerahkan. Berarti kita semua di tempat ini tidak ada yang tidak. Semuanya telah menikmati anugerah di dalam Kristus. Amin. Jadi kalau tadi ada yang bermain drum, saya menikmati sekali tadi permainan bassnya, enak sekali ya. Kalau bisa main bass dengan baik, kalau bisa main piano dengan baik, kalau bisa worship leader dengan baik, kalau bisa menjadi pengajar yang baik, kalau bisa menjadi pengkhotbah yang baik, jangan berbangga hati Bapak Ibu. Sebab murni semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kita semua boleh ada karena anugerah Tuhan. Dan siapa kita? Ayat yang ke-16 disebutkan di sana ya. Ayat yang ke-16. Daripadanya lah
seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Kembali ditegaskan bahwa kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Nah, sekarang saya mau menerangkan dulu Bapak Ibu. Itulah sebabnya kata nats tatkala ia naik, ini maksudnya apa? Kenaikan Kristus kemarin loh, yang baru kita peringati 10 hari yang lalu. Kristus itu telah naik. Ia membawa tawanan-tawanan. Siapa yang dimaksud kalau dalam bilangan, siapa itu pemberian di hadapan Tuhan yang diserahkan kepada Tuhan? Orang-orang Lewi. Nah sekarang siapakah tawanan-tawanan itu? Anda dan saya. Kita adalah tawanan-tawanan. Ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ingat konteksnya tadi bagaimana? Orang Lewi itu diunjukkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan kepada Tuhan dan menjadi miliknya Kristus. Sekarang giliran siapa? Kita diberikan kepada Tuhan oleh Kristus yang membawa tawanan-tawanan tadi. Siapa? Kita. Dan sekarang kita menjadi milik kepada siapa? Kita diserahkan, gitu ya. Kita siapa? Milik Kristus. Siapa kita? Kita semua itu adalah oleh anugerah Tuhan menerima keselamatan dalam Kristus, maka sekarang kita milik Kristus. Kalau tadi konteksnya orang Lewi, sekarang siapa? Orang-orang percaya di dalam Kristus. Bukan cuma pendeta, bukan cuma pengajar, bukan cuma penginjil. Siapa? Semuanya diberikan kepada Kristus. Dan kita semuanya adalah miliknya Kristus. Tapi ingat tadi konteksnya, kalau kita sudah miliknya Tuhan, kalau orang Lewi itu sudah miliknya Tuhan, Tuhan itu enggak egois Bapak Ibu. Tuhan kasih orang Lewi sebagai pemberian kembali kepada siapa? Umat Israel. Untuk apa? Saling melayani. Untuk apa? Untuk pemberian kepada Harun dan orang-orang Israel untuk melakukan pekerjaan jabatan imam. Karena suku Lewi sekarang kita yang telah diserahkan kepada Kristus, diterima sebagai pemberian-pemberian, dan kita adalah miliknya Kristus. Dan sekarang menurut teks tadi yang kita baca, Kristus itu memberikan kita semua sebagai pemberian-pemberian kepada siapa? Umat Tuhan. Kepada siapa? Gereja. Maka sadarilah apa yang menjadi bagian kita Bapak Ibu. Dengan membaca teks ini, kita tidak akan menjadi orang yang minder wardahet kompleks. Itu bahasa Belanda ya. Jangan menjadi orang yang minder, rendah diri. Firman Tuhan tidak mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah diri. Tapi hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati dan rendah diri itu beda Bapak. Saya tidak bisa pelayanan apa-apa Pak. Ya. Kemarin Ibu Gembala, Bapak Ibu bilang, Pak saya sekarang sedang ada di Semarang. Tolong Bapak layani jemaat saya. Jadi posisi saya sekarang di Semarang bersama dengan suami dan jemaat di Pekalongan. Oh iya Bu, selamat melayani saya katakan. Nah ketika beliau mungkin melayani di tempat lain, Bapak Ibu bisa bikin tim doa. Bapak Ibu mungkin tidak bisa main musik, ya jangan main musik Bapak Ibu. Kalau tidak bisa gitar kemudian, saya pokoknya mau gitar lah. Saya sudah bisa 3 kunci. ADE gitu ya. Nah repot Bapak Ibu, kalau WL-nya suaranya main nada dasarnya di C, Bapak Ibu mainnya di ADE, rusak itu ibadah ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin suaranya suara halilintar gitu ya, atau suara sumbang Bapak Ibu, ya, nggak bisa nyanyi, nggak pandai bernyanyi, ya jangan paksakan diri untuk jadi WL atau jadi singer, bisa rusak suasana ibadah ya Bapak Ibu. Tapi kita katanya tadi, setiap bagiannya, pelayanan setiap bagiannya. Bapak Ibu bisa kok. Siapa yang tidak bisa berdoa di hadapan Tuhan? Berdoa pribadi, siapa yang tidak bisa sih? Berdoa di hadapan orang mungkin ya butuh mentalitas lah, butuh tampil di depan umum itu butuh mental ya. Tapi kalau berdoa di rumah, di kamar yang terkunci, tertutup, lalu kemudian Bapak Ibu berdoa, Tuhan sekarang Ibu Gembala sedang ada di Semarang. Tuhan sertai pelayanannya, Tuhan berkati pelayanannya. Saya itu suka loh Bapak Ibu menyaksikan ya, kalau ada pendeta-pendeta yang ketika dia berkhotbah sekarang ya, contoh kalau saya berkhotbah, ada jemaat yang kemudian 25 atau 30 orang itu tim doanya dia. Jemaat saya belum seperti itu. Saya pengen bentuk satu saat
jemaat saya itu seperti itu. Jadi waktu saya pelayanan keluar, mereka ada di satu tempat, kumpul bareng-bareng, 20-25 orang itu sebagai tim doa yang mendukung pelayanan saya. Mereka berkumpul bersama-sama. Pendetanya cuma ngomong, besok saya pelayanan ya jam 7 pagi di GBI Sion Bangil. Mereka kumpul bersama-sama mendoakan pendetanya. Itu sudah pelayanan Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa lakukan hal-hal yang mungkin di depan. Saya tidak tahu apakah di sini ada cleaning service atau pengerja yang mengerjakan. Tapi Bapak Ibu bisa tata kursi, ngelap jendela, membersihkan AC dan lain sebagainya. Itu bukan suatu pekerjaan yang hina. Bukan sebuah pekerjaan yang hina sama sekali Bapak Ibu. Itu sebuah pekerjaan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Maka jangan rendah diri. Maka kita ini adalah pemberian-pemberian dari Tuhan kepada umat Tuhan yang lain. Maka coba dilihat kanan kirinya lagi ya Bapak Ibu. Nah lihat tuh, itu pemberian dari Tuhan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Lihat jemaat yang lain Bapak Ibu. Diamati betul-betul. Oh ini ternyata pemberian dari Tuhan buat saya. Firman Tuhan kan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi yang pertama ditekankan kesatuan dalam Kristus. Tapi selanjutnya ya Bapak Ibu, nah saya terangkan sekarang aja ya Bapak Ibu. Yang telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Apa maksudnya ia telah naik? Jelas naik ke surga. Tapi apa maksudnya ia telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ini sama sekali bukan bermakna Yesus itu ke neraka. Ini maknanya adalah Yesus itu berinkarnasi menjadi manusia. Dia lahir, kemudian dia disunat pada hari yang ke-8, kemudian pada 12 tahun dia ada di bait Allah, dan kemudian pada usia 30 tahun dia dibaptis, dan dia memulai pelayanannya, dia memilih muridnya selama 3,5 tahun, lalu kemudian dia mati. Tapi dia tidak cuma mati, pada hari yang ketiga dia bangkit, tapi bukan cuma bangkit, pada hari yang ketiga dia bangkit, kemudian dia naik ke surga. Dia menampakkan diri dulu kepada murid-murid selama 40 hari, dia naik ke surga. Dan waktu dia naik ke surga, kata firman Tuhan, dia memenuhkan segala sesuatu. Memenuhkan segala sesuatu maksudnya apa? Memberikan saudara-saudara sekalian ini masing-masing untuk saudara-saudara yang lain. Memberikan saudara sebagai pemberian-pemberian kepada gereja lokal masing-masing di mana Bapak Ibu berada. Tapi dalam konteks Kisah Rasul, pemberian-pemberian itu adalah Roh Kudus. Diberikan Roh Kudus. Ada apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca Kisah Rasul ya, itu satu umat yang baru dimulai dari sana. Jadi umat gereja Tuhan itu lahir ketika peristiwa Pentakosta. Sebab ada, kalau di kampus saya itu ada ujian komprehensif, ditanya, kapankah lahirnya gereja? Ada yang ngomong, waktu Matius 16 ayat 18, waktu Petrus itu mengucapkan, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Salah Bapak Ibu ya. Gereja itu lahir ketika peristiwa Pentakosta. Jadi ada umat yang baru. Tapi yang kedua, ada persatuan yang baru. Kalau bahasa di Babel itu bahasa yang kemudian mau menyatukan, kemudian terjadi kekacauan, tapi kemudian di Kisah Rasul pasal 2 itu ada bahasa yang baru, bahasa lidah, bukan bahasa roh ya Bapak Ibu, enggak ada. Teksnya adalah bahasa Yunani, bahasa roh itu enggak ada, bahasa lidah. Dan itu dapat dimengerti orang-orang pada waktu itu, dan itu melahirkan persatuan yang heran pada waktu itu. Kesatuan yang baru. Sebab apa? Jemaat saling membagi satu sama lain. Mereka berkumpul satu tempat, memecahkan roti dan lain sebagainya, seperti yang Bapak Ibu dapat baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 41-47. Dan yang ketiga, pemberian dari Tuhan yaitu Roh Kudus itu menyebabkan adanya kehidupan yang baru. Ingat,
Di dalam perjanjian lama, Pantekosta yang pertama terjadi ketika turunnya hukum-hukum itu, yaitu 10 perintah Allah dalam 2 loh batu yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Itu Pentakosta pertama, hari yang ke-50. Untuk memperingati turunnya hukum-hukum yang baru yang diterima oleh Musa. Tapi pasca peristiwa itu, Bapak Ibu ingat, terjadi kejadian apa? Musa tidak turun-turun. Ini sudah 40 hari 40 malam. Musa tidak turun-turun. Orang-orang Israel teriak-teriak sama Harun. Mungkin Musa mati. Musa sudah tidak kembali. Ini kami kasih anting-anting kami kasih emas kami kasih semua peralatan-peralatan yang berharga bagi kami. Buatlah bagi kami patung lembu emas. Lalu kemudian terjadi peristiwa apa? 3.000 jiwa mati dalam peristiwa Pentakosta yang pertama. Tapi dalam peristiwa Pentakosta di dalam perjanjian baru, 3.000 jiwa diselamatkan katanya. Sekali Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa diselamatkan. Kalau zaman sekarang katanya pendeta, 3.000 kali berkhotbah, tidak ada satupun jiwa yang diselamatkan. Kalau itu 1 kali berkhotbah, 3.000 jiwa yang diselamatkannya. Bercanda ini Bapak Ibu ya. Lalu kemudian, jadi itu konteksnya, ia memenuhkan segala sesuatu. Nah, alatnya Tuhan untuk memenuhkan segala sesuatu apa? Kita semua Bapak Ibu. Kembali ke teks kita tadi. Setelah kita sadar siapa kita, untuk kita tahu, untuk kita terbentuk, untuk kita dapat menjadi satu dalam Kristus. Lalu kemudian kedua, sadar siapa Kristus itu bagi kita. Kristus itu bagi kita, dia yang telah berinkarnasi, dia firman Allah yang jadi manusia, dia Allah itu sendiri, yang kemudian jadi manusia, dia berinkarnasi, dia naik ke surga, dan kemudian dia memenuhkan segala sesuatu. Tapi ingat Bapak Ibu, saya setuju, saya tidak janjian tadi sama WL-nya. WL-nya ngomong, kita ini tadi bukan satu gen, ya. Kita ini tidak ada satu saudara kandung itu, satu darah Bapak Ibu. Mungkin satu suku aja enggak kita ini. Tapi bersyukur perkataannya tadi ada di dalam teks ini Bapak Ibu ya. Teks ini ngomong, setelah Paulus itu ngomong kesatuan di dalam Kristus, selanjutnya dia ngomong diversity in Christ. Ternyata ada perbedaan dalam Kristus. Kita ini punya karunia-karunia yang berlainan. Saya ini karunianya mengajar jelas. Saya sudah menyadari hal itu sejak lama. Saya ini karunianya adalah mengajar. Saya tidak perlu paksakan kok jadi seperti orang lain. Yang saya bikin KKR karunia kesembuhan. Saya pernah ditanya sama seseorang pelayan Tuhan. Saya diminta, Pak, ayo Pak, bikin KKR di gereja saya. Saya ngomong sama dia, KKR apa dulu? KKR kesembuhan Pak. Saya ngomong, itu bukan karunia saya. Saya berdoa, orang sakit meninggal ya. Enggak. Tapi ya harus diakui begitu ya Bapak Ibu. Karena itu bukan karunia saya untuk melakukan karunia mujizat, karunia kesembuhan, itu bukan karunia saya. Saya menyadari hal itu. Saya ngomong sama dia, no. Kalau kamu suruh saya mengajar, kalau kamu suruh saya berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, saya oke. Tapi kalau kamu suruh saya KKR kesembuhan, saya menyadari apa yang menjadi karunia saya. Apakah kemudian itu menjadi tidak hebat di hadapan manusia yang lain? Saya nggak peduli orang ngomong, kamu kurang hebat, yang lebih hebat pendeta yang sana. No, firman Tuhan sudah mengatakan adanya perbedaan di dalam Kristus. Perbedaan itu bukan untuk diperuncing siapa yang lebih unggul, siapa yang tidak. Kalau pelayanan WL itu jauh lebih unggul daripada pelayanan yang membersihkan gereja. Lu kata siapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tidak ada orang yang berniat untuk membersihkan gereja, kalau tidak ada yang setiap hari Sabtu datang ke tempat ini untuk bantu Ibu Gembala, tolong saya mau bersihkan ini. Bapak Ibu mungkin datang ke gereja misalkan ya, buang tisu, diletakkan di situ, lalu kemudian botol, gelas, aqua gelas ini, klub gelas ini, ya karena sudah terbiasa aqua ya, saya bukan
menjual produknya ya Bapak Ibu ya. Ini klub gelas ini lalu kemudian Bapak Ibu letakkan begitu saja, lalu kemudian ditinggal. Dan kemudian selama 1 minggu nggak ada yang mau ambil itu. Semuanya merasa saya ini orang yang hebat, saya kaya, itu bukan menjadi bagian saya, itu biar bagiannya pengerja cleaning service. Pengerjanya juga ngomong, saya ini hamba Tuhan, itu bukan menjadi bagian saya. Bagian saya adalah menyampaikan firman Tuhan, bagian saya belajar firman Tuhan. Nggak ada yang mau ambil. Minggu depan Bapak Ibu ibadah lagi, nambah lagi sampah. Nggak ada lagi yang mau ambil, semuanya merasa itu bukan bagiannya. Selama 1 bulan tidak ada yang mengambil. Nyaman enggak Bapak Ibu duduk di gereja? Sekarang Bapak Ibu bisa nyaman. Karena Bapak Ibu lihat lantainya bersih, Bapak Ibu melihat tidak ada sampah-sampah berserakan di sana sini. Lah kalau itu dibiarkan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka runyamlah gereja ini menjadi gereja sampah gitu ya. Yang isinya sampah, bukan jemaatnya sampah, tapi isinya sampah semua. Karena apa? Tidak ada yang mau mengambil bagian untuk membersihkan hal itu. Tidak ada yang mau peduli. Maka hari ini kita sadar ada diversity, ada perbedaan dalam Kristus. Perbedaan itu bukan untuk, kalau berbeda terus kita tidak bisa bersama-sama. Justru di dalam perbedaan kita itu bisa bersama-sama. Amin. Bapak Ibu ya, kita bisa bersama-sama. Dan setelah si Paulus ini menyampaikan mengenai perbedaan dalam Kristus, sekarang dia menyampaikan mengenai maturity, kedewasaan di dalam Kristus. Next, selanjutnya. Bagaimana supaya kita dapat menikmati kesatuan dalam Kristus, sadar tugas dan tujuan. Tadi sadar siapa kita orang yang dipanggil, kita menikmati anugerahnya. Kita ini satu tubuh dalam Kristus, maka kita harus saling mendukung satu sama lain. Selanjutnya kita sadar siapa Kristus, Dia yang telah memberikan anugerahnya bagi kita. Dia yang telah berinkarnasi, mati bagi kita sebagai kita. Dia naik ke surga, memenuhkan segala sesuatu bagi kita. Hari ini, 2000 tahun yang lalu, dia mencurahkan Roh Kudusnya untuk para rasul dan jemaat gereja mula-mula. Roh Kudus sudah tidak turun lagi Bapak Ibu. Karena 2000 tahun yang lalu dia sudah lakukan hal itu. Jadi kita berdoa, kalau berdoa saat ini bukan lagi berdoa untuk minta turunnya Roh Kudus sudah turun. Dia sudah ada di tengah-tengah kita, tapi kita minta supaya kita terus senantiasa dipenuhkan Roh Kudus. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, kata firman Tuhan, dia akan bermazmur bagi Tuhan. Dia akan taat akan firman Tuhan. Dia akan mengerti apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Tapi kita yang ketiga, sadar tugas dan tujuan kita. Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-16. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala-gembala, dan pengajar-pengajar. Memang konteksnya ayat 11 khusus 5 jawatan atau 4 jawatan ini. Ada yang menggolongkan 5 jawatan, ada yang menggolongkan 4 jawatan. Saya punya jawaban untuk hal ini, tapi nggak cukup waktunya untuk membahas di dalam khotbah yang singkat ini ya. 5 atau 4 Pak, sebab ada, kalau Bapak Ibu baca buku-buku itu ada yang ngomong 5 jawatan, ada yang ngomong 4 jawatan. Tapi lihat di ayat 16, pelayanan semua bagiannya. Jadi bukan cuma 5 jawatan ini, 5 jawatan ini punya tugas yang khusus. Tapi semua bagian yang kita semua telah menerima anugerah Tuhan punya bagian juga untuk pelayanan. Untuk apa Bapak Ibu? Ini loh ya, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Siapa itu? Jemaat. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi apa? Pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk apa kita diberikan kepada jemaat, untuk apa kita diserahkan kepada Tuhan, diterima sebagai pemberian, menjadi miliknya Kristus, lalu kemudian kita dikembalikan kepada jemaat. Kita semua punya tugas dan tanggung jawab yang sama untuk saling memperlengkapi sebagai orang-orang kudus untuk pembangunan tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita punya tugas masing-masing yang sama sesuai dengan bagian kita masing-masing. Sehingga gini ya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia,
dalam kelincikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi siapa Kristus tadi? Satu lagi, kepala. Dia adalah kepala. Nah, ini kristologinya mantap, eklesiologinya doktrin tentang gerejanya juga mantap. Paulus ini ya. Dia mengatakan ini, kita diberikan kepada jemaat untuk memperlengkapi jemaat untuk pembangunan tubuh Kristus. Untuk kemudian kita semakin dan semakin sampai kita mencapai apa? Makin mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, tingkat pertumbuhan yang sesuai kepenuhan Kristus. Kita saling mengasah satu sama lain, artinya belajar satu dengan yang lain, supaya kita ini tidak diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Bapak Ibu lihat tadi, saya sudah sampaikan salah satu ajaran sumbang, ajaran sesat, yang dibangun juga dari teks Alkitab, tapi ajarannya sesat, menyimpang dari ajaran Alkitab ya. Dan kemudian kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Maka Bapak Ibu, orang yang ada di kanan kiri kita ini punya tanggung jawab untuk membentuk kita. Jadi jangan minta dibinasakan seperti yang saya tadi kasih contoh di awal tadi. Tuhan binalah dia dan saya menjadi alatnya Tuhan untuk saling membina satu sama lain, untuk saling mengasah satu sama lain, sampai kita semua ini loh yang ada di gereja ini, kita mencapai kesatuan tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus, pertumbuhan dalam segala hal ke arah Kristus. Jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Ingat kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Maka kita semua punya bagian masing-masing. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tak perlu pandang kanan kiri, saya lebih jelek daripada dia, saya lebih, pekerjaan saya lebih rendah daripada dia, pekerjaan saya lebih tinggi daripada dia. No. Yang mungkin melayani di depan publik tak perlu sombong kemudian mengatakan ini semua karena saya. Tapi yang melayani di balik layar juga tak perlu minder, tak perlu rendah diri. Semuanya yang menilai adalah Tuhan Allah kita. Semuanya kita lakukan untuk pekerjaan di hadapan Tuhan. Sadar seperti saya tadi, kita semua punya bagian masing-masing. Menyadari bagian kita masing-masing, menyadari apa yang jadi karunia kita masing-masing, itu sangat bagus supaya kita tidak merusak. Coba kalau saya paksakan tadi menerima pelayanan itu, oke, ayo deh, saya lakukan KKR kesembuhan. Saya tidak punya karunia di situ, lalu kemudian saya lakukan KKR kesembuhan, tidak ada yang sembuh. Terus orang mengatakan, katanya Yesusmu bisa menyembuhkan. Malah malu-maluin nama Tuhan, Bapak Ibu. Tapi dengan menyadari karunia yang kita miliki, saya tidak merasa rendah diri karena saya tidak bisa melakukan pekerjaan itu, karena Tuhan sudah berikan kepada saya karunia spesifik. Setiap orang yang sudah lahir baru di dalam Kristus diberikan paling tidak satu karunia. Sadari apa yang jadi karuniamu di dalam Tuhan dan pakailah karuniamu untuk memperlengkapi jemaat. Orang yang lahir secara fisik dari ibunya paling tidak pasti punya satu talenta. Talenta itu bakat. Talenta itu apa yang kita miliki sejak lahir. Tapi setiap orang yang lahir baru, dilahirkan oleh Roh Kudus, lahir baru, maksudnya ketika engkau percaya terima Yesus, pasti dia memiliki karunia. Sadari apa yang menjadi karuniamu di dalam Tuhan, pakailah untuk tugas dan tujuannya Tuhan di dalam kita melayani Dia. Sama seperti orang Lewi tadi, mereka diberikan kepada Tuhan dan diberikan sebagai pemberian kepada jemaat untuk melakukan pekerjaan jabatan. Maka kita diberikan kepada Tuhan, milik Kristus, dan dikembalikan kepada jemaat. Maka mari Bapak Ibu ya, jangan tunda lagi. Kalau Ibu Gembala panggil nama kita, Ibu A, ya, ayo mulai melayani Tuhan. Kita tidak tunda-tunda lagi Bapak Ibu ya. Kita langsung, oh siap Ibu Gembala, ya. Oh siap, oh siap. Tidak ada lagi kita cari-cari alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Amin. Sebab hidup ini adalah kesempatan, kata lagu pujiannya. Sebab gini Bapak Ibu ya, saya ini masih usia 29. Ya. Ya mungkin Bapak Ibu 29, yakin tak? Saya tunjukkan KTP saya nanti ya Bapak Ibu ya.
Saya ini kelahiran 93 saya ini, 1993. Ya, jadi target saya memang ya tercapai mungkin sebentar lagi kalau saya lulus ujian gitu ya. Jadi target saya memang S3 atau doktor before 30. Itu target saya dalam hidup salah satunya. Karena apa ya? Penting bagi saya karena saya dosen gitu loh. Kalau Bapak Ibu enggak penting ya enggak apa-apa. Bapak Ibu punya kepentingan masing-masing. Mungkin Bapak Ibu punya target-target hidup ke depan. Saya usia 29. Mungkin ada di sini yang saya lihat Bapak Ibu usianya lebih senior daripada saya ya. Mungkin ada yang usianya 40, 50. Nah, Bapak Ibu enggak pernah tahu kita usia berapa dipanggil Tuhan. Barangkali Bapak Ibu dipanggil Tuhan duluan kan saya enggak tahu ya. Atau saya usia 29, ada di sini yang mungkin saya lihat usianya jauh lebih muda ya daripada saya. Mungkin ada yang usianya 19, 20, 25. Tapi barangkali Anda dipanggil Tuhan duluan kan saya enggak tahu Bapak Ibu. Saya selalu di belakang maksudnya ya. Bapak Ibu tadi yang lebih tua, saya nanti. Yang lebih muda saya nanti, jadi saya di belakang. Jadi kita enggak tahu Bapak Ibu usia kita seberapa. Pulang dari tempat ini, Tuhan mau panggil kita mesti siap. Tapi nanti ketika di Bema Kristus, di pengadilan tahta Kristus, kemudian ditanya sama Tuhan, apa hai anakku yang sudah kau lakukan untuk aku? Kalau banyak yang sudah kita lakukan untuk Tuhan, kita bisa sebutkan Bapak Ibu. Tapi kalau tidak ada selama hidup yang kita sudah pernah kerjakan untuk Tuhan, mau usia 80, mau usia 90, kita masih geleng-geleng kepala. Ya, enggak ada Tuhan apa yang sudah saya kerjakan untuk Engkau selama saya hidup. Maka jangan tunda lagi. Bapak Ibu itu pemberian-pemberian yang istimewa untuk jemaat lokal di mana Bapak Ibu berada. Pakai karunia kita. Sadar tugas dan tanggung jawab kita. Sadar siapa kita milik Kristus, kita terima anugerah. Pakai itu untuk melayani Dia. Maka saya tutup dengan kesimpulan saya ya. Kita yang adalah tawanan-tawanan oleh periode inkarnasi Yesus, melalui kematian dan kebangkitannya telah dipanggil dan telah menerima anugerah yang menjadikan kita semua milik Kristus. Jadi ingat itu ya, kita semua milik Kristus. Oleh sebab itu layaklah, harusnya, idealnya setiap kita ambil bagian masing-masing dengan kemampuan dan karunia yang kita miliki untuk melayani Dia. Berkontribusi aktif untuk pembangunan dan kesatuan tubuh Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu ya, pulang dari tempat ini, Bapak Ibu layani Tuhan. Apa yang pokoknya dibutuhkan secepat mungkin, Bapak Ibu yang angkat tangan duluan. Jangan berlomba-lomba turun tangan duluan Bapak Ibu, tapi berlomba-lomba angkat tangan duluan. Ibu Gembala ngomong, Bapak Ibu sekarang gereja sedang butuh ini. Saya tante yang duluan. Saya yang akan menginisiasi. Saya yang akan berbuat. Sebab apa Bapak Ibu? Ini lazimnya, saya katakan layaklah setiap kita. Sebab ada orang yang mengatakan begini, kalau ada orang-orang Kristen, jemaat yang kemudian setiap hari rutin baca Alkitab gitu ya. 4 pasal sehari, itu pasti setahun pasti habis Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca Alkitab dalam waktu setengah tahun habis. Dari Kejadian sampai Wahyu, bacalah 8 pasal, pasti habis. Saya jamin. Kalau saya bohong, ya Bapak Ibu berarti tambah ayatnya, enggak ya? Pasti itu Bapak Ibu, 4 pasal. Pasti itu habis gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau baca 6 bulan, ya berarti baca 8 pasal. Kalau Bapak Ibu mau habiskan 3 bulan, ya tinggal dibagi saja. Saya waktu di sekolah Alkitab, saya rutin baca Alkitab itu dalam waktu kurang lebih 4-5 bulan itu sudah habis seluruh Alkitab itu ya. Karena sedang menggebu-gebu pada waktu. Nah orang mengatakan, oh kalau orang itu baca rutin 4 pasal lalu kemudian dikatakan, kamu itu orang Kristen yang luar biasa. Enggak Bapak Ibu, tidak. Itu enggak luar biasa. Itu Kristen yang biasa. Itu Kristen yang lazim, layaklah. Orang Kristen itu mestinya ya gitu hidupnya, baca Alkitab. Justru kalau orang Kristen yang enggak mau baca Alkitab di rumah, nah itu Bapak Ibu baru harus ngomong sama dia, luar biasa kamu jadi orang Kristen, enggak pernah baca Alkitab, gitu loh Bapak Ibu. Orang Kristen yang melayani, itu lazimnya, layaklah. Why? Karena kita milik Kristus. Kita dipanggil, kita
diberikan kepada jemaat sebagai pemberian untuk melayani, saling melayani satu dengan yang lain. Untuk tujuan pembangunan Kristus. Ingat tugas dan tujuan kita. Itu tidak luar biasa. Jadi yang berdiri di depan, saya yang berkhotbah, saya tidak merasa diri saya luar biasa. Itu lazimnya. Saya tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Saya cuma alat yang dipakai oleh karena anugerahnya. Tapi yang luar biasa itu orang Kristen yang sama sekali tidak pernah mau ambil bagian dalam pelayanan. Itu baru yang luar biasa. Maka silakan Bapak Ibu mau jadi orang yang luar biasa atau mau jadi Kristen yang biasa tadi. Kalau saya mau jadi Kristen yang biasa, karena saya mau biasa baca Alkitab, belajar Alkitab. Saya mau biasa untuk saya melayani Tuhan, merepotkan diri untuk Dia. Gitu ya. Mari sepanjang masih ada kesempatan Bapak Ibu, gunakan untuk pelayanan, gunakan untuk upgrade diri kita, untuk kita melayani Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita angkat sebuah pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, Tuhan, ku serahkan hidupku semua, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Amin, haleluya. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan. Yes, ini komitmen kami di hadapan Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua, semua, semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, oh agar aku menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu, katakan menyenangkan. Haleluya. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan, menyenangkan, menyenangkan.
rinduan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami menyadari siapa kami. Kami orang-orang yang telah hidup hanya oleh karena anugerah-Mu. Kami ada di tempat ini karena panggilan-Mu. Kami adalah satu di dalam tubuh Kristus. Dan kami orang-orang yang telah mengenal, menyadari siapakah Kristus itu. Engkaulah Tuhan itu sendiri. Engkaulah yang telah mencurahkan anugerah-Mu bagi kami semua. Dan Engkaulah kepala bagi kami yang adalah tubuh-Mu. Engkau kepala gereja ini. Dan hari ini kami diingatkan siapa kami, apa yang menjadi tugas dan tujuan kami ketika Engkau memberikan kami hidup. Setiap kami berharga di hadapan Tuhan, sebab kami adalah pemberian-pemberian yang diberikan kepada Kristus, dan kami menjadi milik Kristus, menjadi milik kepada siapa orang yang telah menebus dan telah menyelamatkan kami. Dan Kristus itu mengembalikan kami kepada jemaat untuk kami membangun mereka, untuk kami ditetapkan untuk menumbuhkan mereka, untuk kami semua saling membangun, saling memperlengkapi agar kami saling mengenal satu dengan yang lain. Kami mengenal lebih dalam lagi akan siapa Allah yang kami layani, dan kami menjadi bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Maka Tuhan, kami mau bangun komitmen kami. Pria, wanita, tua, muda, senior ataupun junior, majelis ataupun bukan, pelayan mimbar ataupun bukan, pelayan meja ataupun bukan, gembala maupun jemaat, semua kami bergandengan tangan dalam satu kasih, dalam satu roh, dalam satu tubuh Kristus, untuk kami saling membentuk satu dengan yang lain, memajukan pekerjaan pelayanan ini guna hormat dan kemuliaan bagi nama Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya serahkan kepada yang bertugas.